Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afam Fadilah dengan NIM C08222003 dari kelas Desain Residensial B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei dari hunian tinggal atau residensial hingga final desainnya. Untuk proyek ini sendiri kami memiliki kesempatan untuk merancang denah residensial dan mendesain ulang rumah tinggal mereka dengan mempertimbangkan pola aktivitas dan perilaku seluruh penghuni rumah klien. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dan membuat tempat tinggal klien menjadi lebih nyaman dan lebih baik untuk ditinggali. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Perumahan Permata Hijau, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini merupakan kondisi hunian bagian depan. Ini merupakan lantai 1, dan ini merupakan lantai 2-nya. Nah, ini merupakan seluruh penghuni rumah, yaitu 4 orang, dan ini tabel kegiatan dari ayah atau Bapak Wibowo. Beliau ini merupakan kepala keluarganya dan merupakan seorang wirausahawan yang menjual pakaian batik yang dikelola secara online maupun offline. Ini untuk analisis behavior ayahnya. Ini untuk tabel kegiatan dari Ibu Dewi, yaitu istri dari Bapak Wibowo. Ini untuk analisis behavior ibu. Lalu ini untuk tabel kegiatan neneknya. Ini untuk analisis behaviornya. Lalu ada tabel kegiatan anak dan analisis behavior anak. Nah, ini merupakan programming room atau yang berisi tentang aktivitas dan kebutuhan ruang. Lalu juga ada programming furnitur yang berisi tentang kebutuhan furnitur. Lalu ini merupakan tabel permasalahan. Untuk permasalahan pada hunian klien, yang pertama itu ada belakang rumah user yang merupakan lahan sawah dan berhadapan dengan arah barat. Sehingga user itu mendapatkan hawa yang panas saat siang menjelang ke sore. Penyelesaiannya yaitu meminimalisir cahaya yang masuk dengan menggunakan fasad yang dilapisi film maupun pengurangan jendela yang terlalu besar. Lalu ada ruang makan yang sempit. Penyelesaiannya menata ulang layout furnitur dan pemberian furnitur pada ruang makan yang lebih minimalis. Lalu selanjutnya ada penempatan ruang rias yang salah, yaitu bertempat di ruang santai. Penyelesaiannya itu pemindahan peletakan meja rias ke kamar tidur karena aktivitas berpakaian dan berdandan itu sehendaknya dilakukan di kamar tidur karena merupakan privasi, serta membuat meja rias yang memadai tidak hanya untuk berdandan namun juga untuk peletakan alat make up. Lalu selanjutnya ada penggunaan meja lipat pada kamar sang anak untuk aktivitas belajar. Untuk penyelesaiannya penambahan furnitur meja belajar dan kursi. Lalu selanjutnya ada permasalahan pada kamar anak, di mana beberapa barangnya itu diletakkan di tempat yang tidak semestinya, sehingga menjadikan kamar yang berantakan, apalagi kamarnya yang sempit. Untuk penyelesaiannya sendiri, pemanfaatan furnitur lain seperti contohnya kasur, dipan kasur yang bisa diberikan storage di bawahnya untuk peletakan barang sehingga kamar tidak terlalu banyak menumpuk furnitur dan nuansa kamar pun terlihat menjadi lebih rapi dan lebih luas. Lalu selanjutnya ada penempatan laundry room yang berada di dalam ruangan dan berjauhan dengan area jemuran. Hal ini menyebabkan sirkulasi antara laundry room ke tempat jemuran itu seringkali basah atau becek karena air cucian. Nah, penyelesaiannya sendiri pemindahan area laundry room dan jemuran menjadi satu area, yakni berada di lantai 2 bagian belakang. Hal ini juga memanfaatkan cahaya matahari siang ke sore yang membuat pakaian lebih cepat kering. Lalu ada permasalahan plafon di kamar mandi yang bocor, penyelesaian pembenahan plafon kamar mandi, lalu ada area dapur yang sempit dan tidak terkondisikan, dan area dapur tersebut berada menjadi satu area dengan jemuran dan juga tempat kucing. Penyelesaiannya perbaikan area dapur dengan penambahan furnitur yang menunjang seperti kitchen set, lalu penambahan taman dan juga tanaman di area dapur guna mengurangi hawa panas karena area dapur tersebut berada di arah barat matahari. Jadi bagian mengenai sinar matahari
ketika siang menjelang sore. Lalu yang selanjutnya merupakan bagian balkon yang sering terkena tampias saat hujan. Untuk penyelesaiannya pemberian tritisan pada bagian balkon serta tirai yang tahan panas dan juga hujan. Nah, ini untuk denah aslinya. Ini untuk programming activity atau grouping activity. Ini untuk zoningnya lantai 1 dan ini zoning lantai 2. Lalu ada blocking lantai 1 dan 2. Lalu ada analisis hubungan antar ruang. Lalu ini merupakan analisis view eksterior, di mana perumahan ini merupakan jenis klaster yang hanya memiliki satu akses jalan masuk dan keluar. Lalu posisi bagian depan hunian itu menghadap ke arah timur sehingga mendapatkan cahaya matahari pagi. Selain itu, posisi bagian belakang hunian tersebut itu tidak ada gedung atau bangunan yang lebih tinggi sehingga tidak menghalangi sehingga memudahkan akses matahari untuk masuk. Jadi, hunian ini dapat mengakses cahaya matahari pagi maupun sore. Ini untuk distribusi pencahayaan alaminya, sirkulasi cahaya matahari, sirkulasi udara, dan juga sirkulasi manusia. Untuk konsep desainnya sendiri, keluarga klien sendiri itu mayoritas aktivitasnya berada di luar rumah seperti bekerja maupun sekolah. Namun mereka itu lebih nyaman untuk menjalankan aktivitasnya di dalam rumah. Contohnya dalam bekerja. Sehingga klien sendiri itu membuat satu ruangan untuk studio kerja untuk menyeimbangkan kegiatan agar tidak selalu keluar rumah. Nah, hal ini menjadi harapan bahwa rumahnya nanti atau huniannya nanti dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, tidak hanya untuk beristirahat, namun juga melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja. Nah, hunian klien sendiri memiliki potensi dalam hal pencahayaan, penghawaan, dan juga penempatan tata letak. Jadi, saya harapkan konsep yang saya ambil ini mampu mengembangkan koneksi antara ruang dalam dengan lingkungan luar ruangan dengan memanfaatkan aspek-aspek yang terdapat dalam lingkungan hunian. Maka dari itu saya mengambil konsep gaya desain modern tropikal karena hunian klien ini memiliki banyak potensi, namun sangat disayangkan jika potensi tersebut tidak dikembangkan secara maksimal. Nah, dari konsep modern tropikal sendiri, elemen interior dalam pembentukan ruangan pada lantainya itu menggunakan vinil atau keramik dengan permukaan yang imitatif seperti kayu atau batu, atau menggunakan kayu yang berkualitas tinggi atau laminat. Hal ini dapat memberikan kehangatan dan tekstur pada ruang juga. Lalu selanjutnya ada ceiling, penggunaan plafon yang bersih dengan dominasi warna yang netral seperti beige atau putih dengan menonjolkan gaya desain material kayu atau bambu dan serat alami lainnya yang memberikan kesan eksotis sehingga mampu menyatu dengan gaya desain modern tropikal yang dipilih. Lalu selanjutnya ada bukaan yang berasal dari ventilasi, jendela besar, dan juga partisi. Lalu ada dinding yang digunakan itu pemberian pola flora dan fauna yang diletakkan pada dinding untuk memberikan unsur tropikal atau menggunakan partisi sebagai pengganti dinding. Selain itu partisi sendiri juga dapat menjadikan ruangan terlihat lebih luas dan juga sebagai sirkulasi cahaya maupun penghawaannya masuk dengan baik. Lalu untuk elemen interior pengisi ruangnya sendiri ada furnitur menggunakan material bahan alami seperti rotan, bambu, bahan serat alami lainnya maupun kayu yang dipoles dengan memperlihatkan keindahan seratnya. Lalu untuk aksesorisnya sendiri penggunaan tanaman hijau pada dalam ruangan, lalu penggunaan lampu gantung dengan material alam atau ukiran kayu dan juga batu, penggunaan keramik dengan warna cerah atau penggunaan tanah liat juga dapat menjadi pelengkap ruangan dalam gaya desain tersebut. Untuk elemen interiornya sendiri, untuk tata kondisinya sendiri ada penghawaannya berasal dari ruang terbuka, partisi maupun ventilasi yang terdapat pada ruangan, lalu
Pencahayaannya pun juga berasal dari ruang terbuka, partisi maupun ventilasi, mmm, namun ketika namun ketika menjelang malam hari, pencahayaannya bisa berasal dari lampu yang terpasang di ceiling, yaitu downlight, atau berasal dari, lampu yang menjadi hiasan seperti lampu gantung. Untuk akustiknya sendiri, penggunaan material yang dapat menyerap suara, yang dapat membantu mengurangi pantulan suara, lalu ada tanaman juga dengan daun yang lebat, itu juga bisa, menjadi peredam suara. Untuk sistem kenyamanan dan keamanannya, perancangan perabotan furnitur, maupun setiap sisi ruangan itu menggunakan fungsi dan kebutuhan user dan dirancang secara ergonomis. Nah, untuk keamanan sendiri, penggunaan sistem kunci andal, CCTV, atau sistem keamanan elektronik lainnya. Untuk higienitasnya sendiri, mencakup praktik-praktik kebersihan dan sanitasi yang diterapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ruangan. Nah, ini merupakan image board-nya. Ini untuk gambar kerjanya. Nah, ini merupakan aksonometri dari denah residensial 2 lantai. Ini merupakan daftar furniturnya. Nah, ini merupakan perspektifnya. Ini merupakan ruang makan, di mana di belakangnya terdapat dapur dengan sekat menggunakan pintu dan juga jendela kaca. Ini untuk perspektif keduanya, yaitu ruang santai. Lalu ada perspektif 3, yaitu studio kerja. Lalu ada perspektif 4, yaitu kamar anak. Ada perspektif 5, kamar utama. Dan juga perspektif 6, ini merupakan ruang tamu yang dihubungkan dengan ruang makan. Jadi ini menggunakan konsep open floor. Ini untuk color scheme-nya dan juga material yang digunakan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.